Hello, welcome back to CBC. Welcome back to Champions League segment. How are you guys? I hope you all doing well today. Jumpa lagi di episode ke-70 dari channel CBC ini. Kalau semalam itu ada Champions League, maka tentu kita tahu di hari ini kita akan masuk ke segmen Champions League ya teman-teman. Di mana seperti yang kita ketahui bersama semalam itu ada 3 pertandingan big match yang hasilnya itu cukup mengejutkan. Keseruannya seperti apa? Well, sebelum kita ke sana, first thing first, seperti biasa, sebelum kita ngopi, tentu kita harus menyeduh kopi itu terlebih dahulu ya teman-teman. Dan begitu juga sebelum lanjut menonton channel CBC ini, mohon support dari teman-teman semua untuk klik tombol like. Dan jika teman-teman baru di sini, jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe ya. Karena tidak ada yang dirugikan di sini, like dan subscribe itu gratis. So tunggu apa lagi guys? Tetap bantu channel CBC ini dengan support dari kalian. CBC yakin akan terus dapat berkembang menjadi lebih baik lagi ya. Oke, seperti biasa di segmen Champions League dari CBC ini kita akan membahas 2 sampai 3 review yang berlangsung malam tadi dan summary atau review kali ini itu adalah Benfica versus Atletico Madrid, kemudian Leipzig versus Juventus, dan yang terakhir Aston Villa versus Bayern Munchen. Oke, kita awali saja dari pertandingan yang hasilnya cukup mengejutkan di mana Lille, tim pot 3 itu berhasil menang tipis 1-0. Ya, menang still. It's a winner ya. Apalagi saat menjamu Real Madrid di tim pot 1 ya, melalui gol Jonathan David di menit ke-40+2, di mana gol penalti ini didapatkan dari hasil tendangan keras dari kotak di luar kotak penalti oleh Segorva yang itu diblok oleh Kamavinga, namun terpantau oleh VR bahwa bola tersebut mengenai tangan dari Kamavinga dan skor dapat bertahan hingga pertandingan berakhir. Wow, luar biasa ya penampilan dari Lille ini. Mengalahkan Real Madrid loh ya. Oke, next ada pertemuan antara tim pot 2 yaitu Shakhtar Donetsk versus Atalanta, dan di luar prediksi Atalanta ini menang dengan skor mutlak yaitu 0-3 saat bertandang ke Shakhtar Donetsk, padahal mereka berdua ini sama-sama di pot 2. Wow, benar-benar unpredictable ya guys. Next ada Girona, tim pot 4 ya, yang di kandang sendiri itu mengalami kekalahan 2-3 atas Feyenoord di tim pot 3. Bila dilihat dari pertarungan yang berjalan, ini berjalan sangat sengit, di mana saat skor 2-2 terjadi, hingga menit ke-76, Feyenoord itu dapat membungkus kemenangan melalui on goal dari Ladislav Krejci. Ya. Nah, next ada si pemuncak klasmen Liga Inggris yaitu Liverpool di tim pot 1 yang bermain di kandang berhasil membungkus kemenangan saat menjamu boloknya tim pot 4 dengan skor 2-0 melalui gol dari McAllister dan juga Mo Salah. Oke, next ada klub Belgia yaitu klub Brugge dari pot 2 yang bertandang ke Sturm Graz di tim pot 4. Dan mereka meraih kemenangan tipis 0-1 ya, teman-teman. Next, Dinamo Zagreb tim pot 3 yang di match pertamanya itu mereka dihabisi 9-2 oleh Bayern Munchen pada 2 minggu lalu. Kali ini tertahan imbang oleh AS Monaco, yaitu tim pot 4 dengan skor 2-2. Oke, sekarang kita akan masuk review 3 big match Champions League, di mana yang pertama dari pertandingan yang sengit antara Leipzig tim pot 1 melawan Juventus di tim pot 2 ya. Di mana dalam pertandingan ini juga diwarnai oleh kartu merah. Di menit ke-29 diawali dari serangan balik oleh Leipzig ya. Pergerakan Openda itu dapat bergerak di sisi sebelah kiri dan mengirimkan umpan langsung kepada Sesko, dan Sesko dengan pergerakannya yang sangat luar biasa teman-teman itu berhasil menciptakan gol saat one on one dengan kiper. Nah, ini yang selalu kita harapkan ya guys. Next, di menit ke-49 diawali low crossing oleh Cambiaso dari sisi sebelah kiri. Vlahovic ini berhasil lolos dari pengawalan dari 2 orang dan mencetak gol sehingga skor menjadi 1-1.
Di menit ke-57, yes, inilah yang terjadi momen kartu merah ya. Saat kiper Juventus di Gregorio itu di mana dia melakukan handball di luar kotak penalti untuk memotong bola dari Openda ya, sehingga di saat dia menerima umpan breakthrough dan akibat pelanggaran itu Leipzig ini mendapatkan free kick dan insiden terus berlanjut ya guys, di mana saat free kick itu terjadi tendangan mengarah gawang tapi tangan dari McKennie ini terlihat menghalau bola sehingga berujung penalti dan yang menjadi algojo dari penalti tersebut itu adalah Sesko di mana dia itu berhasil mencetak gol brace-nya ya di match kali ini. Sehingga Leipzig ini unggul 2-1 dengan keuntungan Juventus yang menjadi lawannya itu hanya bermain 10 pemain dan plus dukungan supporter karena mereka itu bermain di kandang. Namun luar biasa, Juventus tidak menyerah begitu saja teman-teman. Sehingga di menit ke-68 ini Vlahovic berhasil menciptakan brace melalui sensasional golnya dari tendangan cantiknya dari luar kotak penalti ya. Kemudian di menit ke-81 luar biasa. Conceição tanpa diduga dapat meliuk-liuk di dalam kotak penalti dan dia dapat menggocek dua pemain dari Leipzig sebelum akhirnya dia melepaskan tembakan yang gagal dibendung oleh bek serta kiper dari Leipzig sehingga skor berbalik menjadi 2-3. Wow, what an amazing goal dari Conceição. Luar biasa daya juang dari Nyonya tua ini, yaitu Juventus guys. Gila, tertinggal satu gol, bermain 10 pemain di hadapan supporter musuh, tapi mereka ini membuktikan sebaliknya. What a night for Juventus ya. CBC lihat ya, luar biasa Juventus ini dibawa ke pelatihan Thiago Motta ya. Di mana Juventus ini hingga saat ini belum terkalahkan baik di Liga Italia maupun di Liga Champions. Sangat berbahaya teman-teman. Next, big match yang kita akan bahas adalah Benfica yang melumat habis Atletico Madrid di mana saat menit ke-12 Benfica itu memanfaatkan kesalahan dari Atletico saat bermain bola di lini belakang sehingga Aktur Koglu itu berhasil mencetak gol saat seluruh pemain Atletico ini terlihat tertidur karena tidak ada yang menjaganya. Skor 1-0 untuk Benfica. Dan hingga turun minum, itu skor masih tetap bertahan. Meski di babak pertama itu sangat sengit, di mana ada dua syuting dari masing-masing tim yang terkena tiang ya. Di menit ke-49, diawali kembali kesalahan dari lini belakang yang membagikan bola lambung dari sudut ke sudut dengan tidak cermat sehingga Benfica ini berhasil membangun serangan hingga pada akhirnya wasit ini diminta oleh VAR untuk mengamati Gallagher yang kedapatan menginjak kaki dari Pavlidis dan hasilnya wasit memberikan penalti untuk Benfica dan Di Maria berhasil mengkonversi penalti menjadi gol sehingga mengubah skor menjadi 2-0. Wow. Di menit ke-74 diawali corner dari itu di sisi sebelah kanan dan Alexander Bah ini dapat mencetak gol melalui heading sehingga skor itu menjadi 3-0 untuk Benfica. Poor marking ya, poor marking dari Gallagher. Di menit ke-83 ya, berawal dari counter attack Abdoni berhasil melewati Gimenez di kotak penalti. Namun pada akhirnya itu terjatuh sehingga karena tackling oleh Reinildo sehingga terjadi penalti. Dan kali ini dieksekusi oleh Kokchu dan penalti tersebut dapat dikonversikan menjadi gol sehingga mengubah skor menjadi 4-0 untuk Benfica dan skor bertahan hingga pertandingan berakhir. Oke, big match terakhir yang akan kita bahas adalah wakil tim Inggris yang saat ini berada di posisi 5
di mana di luar nalar ini mereka berhasil mengalahkan Bayern Munchen dengan skor 1-0. Ya, di babak pertama menit ke-24 sebenarnya Aston Villa ini sudah berhasil mencetak gol pertamanya. Namun gol tersebut dianulir oleh wasit karena sebelum proses gol terjadi, Aston Villa itu mendapatkan free kick dan bola yang diumpan dari free kick tersebut itu offside sebenarnya ya. Kemudian Michael Olise itu juga berhasil melepaskan tembakan yang cantik ya dengan bola memutar dari luar kotak penalti namun dapat ditepis oleh Martinez, kiper dari Aston Villa ini. Ya, di babak pertama ini tim asuhan Unai Emery ini hanya menghasilkan 0,30 XG melalui Watkins dan juga Onana. Sebaliknya Bayern sendiri juga hanya menghasilkan 0,23 XG melalui percobaan yang dilakukan oleh Kim Chi 2 kali dan tendangan Gnabry yang melebar sehingga di babak pertama ini berakhir dengan hasil imbang 0-0. Di babak kedua, John Duran itu masuk di menit ke-70 dan di menit ke-79 dia menerima umpan terobosan dari Torres dan karena posisinya Neuer ini terlalu maju, sehingga John Duran itu langsung mencoba peruntungannya melalui syuting dari jarak jauh dan luar biasa tembakannya itu dapat mengarah ke gawang. What a super subs dari John Duran. Ini yang CBC bilang kemarin ya. Luar biasa John Duran ini selalu 5 kali turun sebagai pemain pengganti dan 5 kali dia mencetak gol. Dan setelah itu berkali-kali Bayern itu mencoba menggempur gawang dari Aston Villa. Namun Martinez juga berkali-kali melakukan penyelamatan yang gemilang atas percobaan yang dilakukan bertubi-tubi oleh Gnabry, Mathys Tel, dan Harry Kane melalui sundulannya di menit-menit terakhir dari injury time. Namun luar biasa, Martinez kembali dapat menepis sundulan dari Harry Kane tersebut. Dan skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dan luar biasanya kemenangan Aston Villa ini adalah mengingatkan mereka pada 42 tahun yang lalu dan menjadi kekalahan pertama buat Bayern Munchen di musim ini dan Aston Villa itu berhasil membuat 2 kemenangan dari 2 pertandingan di Champions League. Wow, luar biasa ya. Makanya tidak heran ini mereka saat ini menduduki di posisi kelima dari klasemen Liga Inggris sementara dengan mengkoleksi poin yang sama dengan Chelsea. So, sangat berbahaya Aston Villa ini guys ya. Dan dari hasil pertandingan match kedua malam tadi, maka mari kita lihat klasemen sementara dari Liga Champions ini. Ya, bisa kita lihat 7 tim teratas yang selalu menang berurutan adalah Dortmund, Brest, Benfica, Leverkusen, Liverpool, Aston Villa, dan Juventus dengan masing-masing mengkoleksi poin yang sempurna yaitu 6 poin dari 2 pertandingan. Wow. Oke, untuk menutup video dari CBC kali ini, CBC mau mengingatkan nanti malam itu akan ada pertandingan Chelsea versus Gen yang akan berlangsung dini hari nanti pukul 2 pagi. So, buat teman-teman yang mau melihat penampilan tim B dari Chelsea, jangan lupa untuk setel alarmnya supaya tidak ketinggalan untuk menyaksikan pertandingan ini ya guys. Oke, that's all di episode ke-70 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini dengan subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care and keep the blue flag flying high. Come on, you blues.